Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, tidak ikut gabung TC, Marcelino ungkap keresahannya bersama Timnas U22. Antarkan Kamboja kangkangi Indonesia, kayaknya Antri Keisuke Honda bikin salvo. Viking FK bantai musuhnya Saint Patinama ikut cetak gol. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memberikan apresiasi atas kemenangan Timnas U22 Indonesia di laga perdana penyisihan grup A SEA Games 2023. Dito juga mengirimkan pujian pada skuad Garuda Nusantara, di mana 2 gol di menit-menit akhir babak kedua membuktikan jika mental Rio Fahmi dan kawan-kawan cukup teruji. Menpora pun menambahkan jika pada lanjutan babak penyisihan grup A Timnas U22 Indonesia harus bisa lebih tenang, apalagi peluang lolos ke tahap selanjutnya masih terbuka setelah kemenangan yang cukup krusial di laga perdana. Sejumlah nama pemain Timnas Indonesia U22 masih belum mendapatkan kesempatan bermain dari Indra Syafri pada laga pertama melawan Filipina kemarin sore. Sebab Indra Syafri hanya menurunkan 5 pemain dari bangku cadangan. Itu artinya ada 4 nama yang masih diparkir oleh tim pelatih. Keempat nama pemain yang belum diturunkan adalah Bagas Kava, Muhammad Ferrari, Haikal Al-Hafiz hingga Adi Satrio. 2 nama yang disebut terakhir berasal dari PSIS Semarang. Menanggapi situasi ini, Yoyo pun mengingatkan para pemainnya untuk terus memberikan performa terbaik selama memperkuat Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Yoyo juga berharap 2 pemainnya yang urung diturunkan pada laga pertama, yakni Adi Satrio dan Haikal Al-Hafiz tetap menjaga daya juangnya bersama Timnas Indonesia U22. Marcelino Ferdinand tidak mengikuti pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia sejak awal digelar pada 1 Maret lalu. Ia pun baru bergabung saat Timnas U22 Indonesia bertolak ke Kamboja pada 25 April 2023. Kendati begitu, Marcel menyebutkan bahwa urusan chemistry dengan skuad Timnas U22 Indonesia bukanlah menjadi persoalan utamanya. Marcel justru mengeluhkan cuaca panas di Kamboja. Pasalnya suhu di Kamboja diketahui mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius. Meski kondisinya kurang fit, gelandang Timnas U22 Indonesia Marcelino Ferdinand dianggap salah satu pemain berpengaruh di SEA Games 2023. Dalam hal ini, pengamat sepak bola Asia ternama Gabriel Tan memberikan sorotan khusus, di mana menurutnya pemanggilan Marcelino ke skuad Garuda Nusantara adalah langkah yang tepat. Selain itu, mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga merupakan sosok yang potensial. Dalam hal ini, Gabriel menilai jika peranan Marcelino cukup memberikan warna di Timnas Indonesia U22. Bahkan dia menilai jika pemain muda tersebut sudah bisa mengimbangi seniornya seperti Witan Sulaiman dan Pratama Arhan. Sabtu 29 April menjadi hari pembuka dari gelaran cabang olahraga sepak bola putra Pesta Akbar Asia Tenggara. Dari pertandingan yang sudah berlangsung, Timnas Indonesia memetik kemenangan 3-0 dari Filipina dan Kamboja memetik kemenangan 4-0 dari Timor Leste. Kemenangan Kamboja itu pun menjadi pembicaraan hangat di media tuan rumah. Namun hal yang tak kalah jadi sorotan media yakni penampilan unik dari Direktur Teknik Kamboja, Keisuke Honda. Dilansir dari Zing News, Keisuke Honda tampak mengenakan pakaian ala liburan musim panas di Eropa. Media Vietnam Zing News pun menyebut jika pakaian unik Keisuke Honda langsung menyihir pendukung Kamboja di tribun penonton SEA Games 2023. Kemenangan Timnas Indonesia U22 atas Filipina di SEA Games 2023 tak terlepas dari kesalahan besar pemain Atletico Madrid Santiago Rublico. Pasalnya ia gagal mengawal para penyerang Timnas U22 Indonesia hingga berujung 3 gol lawan. Santiago Rublico justru membuat 2 dosa besar yang berujung hukuman dari pemain Timnas U22 Indonesia. Pertama, saat terciptanya gol Marcelino Ferdinand di penghujung babak pertama. Kemudian kesalahan kedua terjadi pada menit ke-58. Aksi Rublico berbuah pelanggaran terhadap Witan Sulaiman di kotak penalti Filipina. Wasit pun menunjuk titik putih sebagai hadiah penalti untuk Indonesia. Kenyataan ini terbilang mengecewakan bagi Rublico karena namanya sebelumnya dieluk-elukan oleh masyarakat Filipina usai masuk skuad Atletico Madrid U18. Timnas Vietnam U22 menjalani laga perdana di SEA Games 2023 pada Minggu 30 April. Pada laga itu Vietnam meraih kemenangan 2-0 atas Timnas Laos U22.
Namun, mereka butuh kerja ekstra untuk melakukannya. Pasalnya Laos berulang kali mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan. Peluang pertamanya di menit ke-38 di mana Khoo Tumpon berhasil masuk ke area kotak penalti. Namun sayang, tendangannya masih gagal menaklukkan kiper Van Chuan. Bahkan Laos hampir mencetak gol pada menit ke-75 di mana umpan lambung dari sang Vilay berhasil ditanduk oleh Theo, namun bola membentur mistar gawang. Namun pada akhirnya The Golden Star Warriors lah yang berhasil memenangkan laga tersebut. Membantai HamKam dengan skor fantastis, Viking FK tampil gemilang dalam melancarkan serangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Viking FK pun berhasil membalikan keadaan di babak kedua dengan mencetak 2 gol di menit 49. Tak berhenti di situ saja, Viking FK kembali sukses mencetak 2 gol di menit 61 dan 69. Tak mau kalah, Saint Patinama juga tidak ingin ketinggalan dari pesta gol yang didapatkan Viking FK di laga tersebut. Dirinya pun mampu membawa Viking FK menambahkan keunggulan di menit ke-72 memanfaatkan umpan dari Trippic. Kemudian 15 menit terakhir gawang HamKam diberondong 3 gol di menit 75, 83, dan 86. Hasilnya klub Saint Patinama sukses menang besar dengan skor akhir 7-3. Sandy Walsh tampil pada final Piala Belgia bersama KV Mechelen lawan Royal Antwerp. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion Raja Boudin, Brussel pada Minggu 30 April malam. Sayangnya KV Mechelen kalah sehingga pemain timnas Indonesia Sandy Walsh gagal juara Piala Belgia. Pengamat sepak bola asal Solo FX Hadi Rudiatmo mendukung langkah PSSI melakukan audit keuangan. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persis Solo ini menilai PSSI memang harus terbuka. Pasalnya, stakeholder sepak bola dalam hal ini supporter juga memiliki hak untuk mengetahui. Rudi menilai PSSI yang selama ini mendapatkan penilaian jelek dari supporter utamanya tentang aliran uang denda. Komite Disiplin atau Komdis bisa memperbaiki citranya melalui keterbukaan informasi administrasi.